Nah setelah itu misalkan akan ada deteksi dini. Polanya sama seperti sebenarnya kayak SKHPN ini. Jadi kita melakukan tes urin kepada masyarakat. Terus nanti dalam proses deteksi dini itu kita ada, kalau nggak salah ada 3 form. Jadi form pertama form pendaftaran, nama biodata lah ya. Biodata itu masih fisik. Terus yang selanjutnya nanti setelah form fisik itu nanti akan kita serahkan di pengambilan botol urin. Jadi form tadi kita tukar jadi botol. Botol itu dibawa sama masyarakat untuk diambil urinnya. Nah setelah urin itu diambil, dikembalikan lagi ke tempat yang ada formnya tadi di pengembalian namanya. Nanti mungkin sebenarnya kalau gambarannya lebih enak lihat di kontennya atau di Instagram BNN untuk ada deteksi dini. Jadi ada polanya yang seperti itu. Nah setelah itu tantangan selesai. Terus misalkan kalau di rehabilitasi, bidang rehabilitasi, ketika misalkan tadi setelah P2M mendapatkan ternyata deteksi dininya ada yang masyarakatnya positif. Nah itu biasanya sebenarnya ada 2 langsung atau bisa bergantian. Bisa bidang pemberantasan dulu untuk melakukan interogasi ya, maksudnya wawancara singkat terkait kenapa maksudnya apa yang digunakan, kenapa menggunakan dan sebagainya. Nah setelah didapat informasi dari yang positif ya, masyarakat itu nanti diserahkan ke rehabilitasi. Nah di rehabilitasi itu biasanya ada beberapa form, nanti mungkin bisa langsung tanya ke bidangnya masing-masing sebenarnya kalau terkait form, karena ada, kalau di rehabilitasi sangat banyak form fisik untuk ditulis. Oh gitu, berarti belum online ya? Belum, karena di online ya belum online karena kita biasanya dari fisik kita sistem inputnya ke sistem nasional. Jadi bukan base-nya BNN Kota Samarinda, dia punya base sendiri, website sendiri untuk dimasukkan seluruhnya. Jadi dia salah satu sistem website yang terintegrasi ke pusat. Ya? Nah jadi semua klien yang didapatkan atau masyarakat yang positif tadi, yang rehabilitasi tadi diinput ke situ. Jadi kalau di rehabilitasi dominan fisik, terus nanti ada inputnya ke sistem. Berarti yang menginput tuh bagian rehabilitasi. Jadi ada di rehabilitasi itu ada 3, ada konselor tuh yang pendamping, terus ketua timnya nggak harus konselor tapi biasanya seorang ASN yang membidangi terkait rehabilitasi. Terus sama ada dokter dan perawat. Dia jadi satu klinik, namanya di sini Klinik Pratama BNN Kota Samarinda. Nah kalau di bidang pemberantasan juga begitu, laporannya bentuknya fisik karena harus diserahkan ke kejaksaan. Misalkan dia harus di BAP, dia harus syarat hukum lah ya, maksudnya dia ketika dia dilakukan sidik lidik penyidikan itu laporannya bentuknya masih fisik, tapi untuk proses wawancaranya untuk penyelidikannya masih menggunakan laptop untuk mengetiknya, untuk membuat laporan tadi. Tapi sistem laporannya masih cetak. Tapi menurut Bapak standar kualitasnya tuh udah mencukupi atau? Standar kualitas apa nih? Dari ambil datanya, terus tuh cara tahap-tahapnya itu udah termasuk gimana ya, kayak caranya itu udah memenuhi nggak Pak? Kayak dari data yang diambil tuh udah cukup terjawab nggak dari yang ditanya-tanyakan itu? Okay. Karena kan biasa kalau di wawancara tuh ada yang mau jawab atau ada juga yang enggak gitu. Datanya tuh kadang ada yang dikosongkan juga mungkin. Benar. Nah, kembali lagi misalkan kalau di P2M itu saat kita mengisi form, kita ditanya apakah seminggu terakhir ada meminum obatan. Nah biasanya ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab iya, karena biasanya memang misalkan alasan saya minum Sanmol, saya minum obat ini. Biasanya kan obat-obatan juga ada yang mengandung
maksudnya dia bagian dari ya kimia ya. Nah biasanya itu juga terindikasi bagian dari narkotika, cuman dia sudah diatur gitu kan. Nah itu biasanya itu yang sering ditanyakan atau yang sering dituliskan di luar dari isi form. Nah terus kalau direhabilitasi itu banyak formnya, maksudnya itu banyak pertanyaannya. Jadi orang masyarakat kan awam ketika ditanya dalam bahasa medis kan, nah itu bisa jadi atau memang dominan bisa terjawab tapi tidak spesifik. Misalkan berarti sudah berapa lama menggunakan, pasti dia alasan yang paling terlama. Iya. Pasti dia yang pasti alasan kan terlama. Responden tuh nggak Benar, langsung jawab terbuka. jujur Benar. terbuka kan Pak. Nah. Apalagi ini konteksnya dalam narkoba. Benar. Kayak, Nah, tapi biasanya itu karena di sini kan setiap bidang sudah orang-orangnya sudah sangat berkompeten ya. Jadi memang ada cara bagaimana dia bisa berbicara jujur ya. jujur gitu. Jadi memang meskipun terlihat di formnya misalkan mungkin hanya satu patah dua kata gitu kan, tapi poin yang kita inginkan atau yang sudah kita tanyakan tadi sudah terjawab sebenarnya. Iya. Dan ketika dijawab di form itu juga nanti ketika formnya naik misalkan harus ke balai, kalau koordinasinya rehabilitasi di BNN Kota Samarinda biasanya kalau dia mau dikirim ke balai rehabilitasi Tanah Merah karena dia harus rawat inap itu formnya sudah bisa dipahami sama mereka di sana. Jadi tidak ada miskom terkait itu. Nah untuk kalau di bidang pemberantasan sebenarnya karena memang dia tadi kembali sudah berkompeten terkait penyidikan, jadi tidak ada yang kurang, apalagi kalau di bidang pemberantasan itu rata-rata polisi. Jadi memang sudah ada strategi mereka untuk laporan BAP itu ya, berita perkara acara gitu. Jadi kalau saya rasa sih cukup ya. Jadi paling kalau ini kekurangan file misalkan KTP kurang, bisa jadi tersangka ini atau klien nggak punya KTP gitu. Kendalanya di situ juga. Biasanya begitu. Cuman masalah administrasi pengumpulan itu. Tapi selama ini Pak, izin tanya Pak, untuk terkait data-data yang udah ada, menurut Bapak itu tuh udah mengurangi angka narkoba di Samarinda nggak Pak? Dari banyaknya itu tuh udah cukup mengurangi nggak? Kalau mengurangi nggak bisa saya jawab ya, karena tidak bisa, karena tidak ada ujinya, bisa tidak gitu. diujikan ya. Tapi kalau dilihat dari rata-rata di Samarinda, misalkan dari rehabilitasi dia bentuknya bukan fisik dan bukan masalah data ini, tapi lebih ke testimoni. Jadi misalkan ada klien yang setelah menjalani pasca rehabilitasi, nah dia akan diminta bagaimana testimoninya terkait rehabilitasi. Nah itu yang akan mengundang masyarakat tadi pengguna untuk bisa datang ke BNN Kota Samarinda ingin rehabilitasi, karena stigmanya orang atau masyarakat yang ada di sekitar kita di Samarinda ini takut rehabilitasi karena tadi takut dipidana. Iya. Nah sehingga karena ada testimoni tadi itu yang membuat harusnya pecandu jadi berkurang gitu. Nah misalkan P2M dia melakukan sosialisasi, dia menyampaikan data-data terkait tingginya angka narkoba di Samarinda, terus wilayah-wilayah rawan di Samarinda. Mungkin mereka tahu tapi tidak akan signifikan karena ini masalah atmosfer, masalah lingkungan. Jadi mungkin yang dekat bisa lebih paham apa yang disampaikan, tapi yang di belakang jadi mungkin dari 1000 atau dari 100 mungkin 25% sampai 30% yang dia memahami bahwa apa yang disampaikan terkait data tadi mudah dipahami atau diketahui, tapi yang lainnya itu akan di backup atau ditambalnya informasi ini dari media sosial kayak gitu sih. Berarti yang kendalanya cuma di KTP identitas saja ya Pak? Iya, karena tidak semua klien ketika ditindak, misalkan ketika dia ditangkap tidak membawa identitas, bahkan memang ada orang yang tidak punya identitas.
Ya, jadi paling mengandalkan kartu keluarga karena di kartu keluarga ada nicknya kan, gitu. Jadi ada rekam medisnya gitu nggak Bang? Ada rekam medisnya, ada rekam medisnya. Semua kegiatan dari 3 bidang terkait pengambilan data yang ada di BNNK itu ada rekam medisnya. Nah, ketika tadi fisiknya itu sudah selesai diambil, itu akan dihancurkan karena sudah diinput ke sistem. Langsung dibakar gitu nggak Bang? Dihancurkan, jadi ada mesin khusus yang penghancur kertas. Nah, itu dihancurkan. Ke sistem baru isinya di web gitu. Iya, isinya di dalam web, di sistemnya BNN pusat. Berarti udah tersimpan di web ya Pak? Sudah tersimpan di web. Mungkin fisik itu bisa bertahan 1 sampai 2 tahun, 1 sampai 3 tahun biasanya. Karena biasanya rentang pimpinan itu sekitar segitu. Ya terlamanya 5 tahun lah. Tapi enggak sampai biasanya. Jadi kayak ada aturan gitu ya dari atasan mengenai. Bukan aturan sih, lebih ke bagaimana SOP. SOP-nya. Jadi data juga kita sebenarnya setiap bidang tidak bisa melihat data itu. Jadi memang ada pertanggungjawabannya masing-masing. Oh, memang ada bagiannya masing-masing. Benar. Kayak kebijakan dari atasan pimpinan gitu. Bisa disebutkan nggak Bang? Apa aja? Apa nih? Dukungan atau aturan dari pimpinan. Sebenarnya kalau dukungan ini kan terpusat ya. Jadi BNN ini kan vertikal ya. Jadi dari presiden langsung menteri atau kepala BNN. Langsung dari pusatnya ya Pak? Benar. Jadi paling kalau kebijakan dari kepala BNN Kota Samarinda itu terkait bagaimana pengimplementasiannya terhadap masyarakat di Kota Samarinda, karena pasti setiap kota akan punya tantangannya masing-masing. Jadi harus menyesuaikan antara aturan atau SOP tadi yang ada di atas sama yang ada di Kota Samarinda gitu. Mungkin misalkan gimana ya? Misalkan Samarinda punya loket narkoba atau kampung narkoba. Nah, biasanya misalkan dilakukan penindakan, itu sangat susah untuk mendapat penjualnya karena berbagai tantangan. Nah, sehingga kita menindak pembelinya. Kalau pernah lihat terbaru inilah bulan kemarin atau terkait 94 orang yang ditangkap. Nah, itu sebenarnya tidak ditangkap, mereka direhabilitasi. Jadi penyesuaian itu bisa aja sebenarnya mengusahakan atau berusaha bagaimana penjualnya ditangkap, tapi masalah teknis di lapangan. Jadi penyesuaian itu yang yang harus diterapkan di sini, karena aturan kan umumnya, tapi setiap daerah punya tantangannya masing-masing. Sehingga itu yang paling penyesuaian itu diterapkan sini. Terus ada ke Bang kayak aplikasi atau web khusus untuk mekanisme pemberian informasi ke atasan gitu? Kalau web nggak ada untuk informasi untuk atasannya, tapi kalau untuk masyarakat kita biasanya dari media sosial, hampir Instagram, TikTok, Facebook, Twitter yang umumnya yang digunakan. Tapi kalau website besar itu terintegrasinya di pusat. Jadi kita misalkan menyerahkan artikel terkait ini, nanti di follow up ke pusat gitu. Jadi sistem website ini dikelolanya dari pusat gitu. Paling kalau bantuan berita itu dari media lokal yang ada di sini di Samarinda gitu. Jadi sehingga laporan-laporan itu atau konten-konten yang ada di Instagram itu follow up-nya lewat situ untuk kepemimpinan, misalkan bahwa kita hari ini setelah mengadakan deteksi dini. Nah, itu dilihat dari situ. Tapi juga ada laporan harian dari setiap bidang, misalkan ada bidang P2M. Dia ada laporan harian setelah melakukan kegiatan. Nah, laporan itu juga dari BNN Kota Samarinda diserahkan lagi ke BNN, bukan pusat, provinsi dulu kita. Ada provinsi yang di Rapak Indah. Oh, ya ada 2 ya? Kalau di Samarinda itu ada 2 BNN. Sebenarnya 3, tapi pertama kan BNN provinsi dulu.